Setelah kumpulkan dan dibukukan pencatatannya, akhirnya menjadi catatan yang banyak, maka saya katakan itu sebagai kitab, yaitu kitab Muhyiddin Al-Qurasaki. Karena orang-orang yang baru mengenal kitab Muhyiddin At-Tijani, bukan kitab Muhyiddin Al-Qurasaki, bukan, belum ada waktu itu nama Al-Qurasaki. Nah, terus karena catatannya begitu banyak yang saya kumpulin, akhirnya dirangkum, ditulis. Nah, kisah-kisah yang ada di dalam kitab tersebut saya serahkan sama teman saya yang lama menjadi ikhwan Tijani. Akhirnya dari mulai situ timbul satu fitnah besar. Ada yang menganggap bahwa Al-Qurasaki itu adalah sesat dan segala macam tuduhan-tuduhan yang sekiranya kurang bagus buat saya. Bahkan dianggap saya itu sebagai mukodam begini dan begitu. Padahal saya sendiri ngerti bagaimana caranya orang menjadi mukodam dan bagaimana artinya sesuatu yang dilarang. Memang pada dasarnya ketika seorang ikhwan itu mengajarkan ilmu terhadap ikhwan lain, itu juga termasuknya kurang bagus ya. Apalagi seorang ikhwan yang membaiat orang lain untuk menjadi pengikutnya, itu juga termasuknya tidak bagus ya. Tapi saya pribadi tidak seperti itu. Misalnya ada nama Al-Qurasaki, waktu itu murid-murid saya itu mengatakan bahwa dirinya itu adalah Muhyiddin Tijani. Karena murid-murid saya kebanyakan perempuan, maka timbulnya fitnah, gejolak. Dan karena kejadian kitab seperti itu, yang karangan yang telah ditulis dari petunjuk-petunjuknya para murid, akhirnya murid-murid yang perempuan membubarkan diri kebanyakan karena banyak fitnah yang lainnya juga ya. Nah, setelah itu baru datang lagi gelombang kedua tuh murid-murid laki-laki. Nah, murid-murid laki-laki inilah yang ya diajak juga untuk ikut helala, ikut wadifah berjamaah dengan ikhwan Tijani. Karena murid-murid laki-laki kebanyakan pakaiannya kurang rapi, tutur bahasanya kurang sopan, pergaulannya kurang baik, maka akhirnya murid-murid yang laki-laki itu juga sengaja dihentikan, tidak mengikuti helala dan wadifah. Tetapi permasalahannya murid-murid yang laki-laki ini justru melanjutkan, artinya melanjutkan bahwa banyak yang mengaku ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya kelompok kami yang begitu banyak, murid-murid kami yang begitu banyak, makin banyak dan makin banyak, akhirnya ingin punya nama yang terbaik itu apa. Jadi yang nama yang terbaik itu diberi nama Al-Qurasaki. Al-Qurasaki itu ya pertama ya melihat dari desa kelahiran saya itu desa Kerasak. Jadi istilahnya ya udah dikatakan kata yang bagus, yaitu Al-Qurasaki. Walaupun dalam kata Al-Qurasaki sendiri itu ada arti yang begitu luas. Dan masih begitu banyaknya fitnah ya, tuduhan-tuduhan yang kurang baik. Akhirnya murid yang laki-laki itu pun dibubarin, silakan jalan sendiri-sendiri istilahnya. Tetapi yang jadi permasalahan, walaupun murid-murid Al-Qurasaki sudah bubar, baik murid perempuan ataupun laki-laki, ya memang ada 1-2 sering bersilaturahmi ya, paling banyak mungkin 6 atau 7. Dan ini terjadi bergejolak fitnah lagi ya.
tuduhan sesat atau bagaimanapun banyak begitu sesat dari kebanyakan orang. Akhirnya murid-murid Al-Karasak ini istilahnya jangan sampai ada yang berani kumpul, karena